teks bacaan. Ibu beri waktu sama kalian 2 menit untuk membaca teks tersebut. Mulai dari sekarang. Nah, apakah sudah dibaca teks bacaannya tadi? Sudah. Apa saja tentang apa yang ada dalam teks bacaan tersebut? Bersepeda. Ya, betul sekali. Teks itu membahas tentang bersepeda. Atau apa yang dimaksud dengan ide pokok? Tidak. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pokok pikiran, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Tugas kalian pada teks bacaan tentang bersepeda tadi, silakan tulis apa saja ide pokoknya. Jadi mulai dari sekarang. Nah, apakah sudah siap? Sudah. Ayo, siapa yang sudah siap angkat tangannya? Oke, sendiri dulu. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, betul sekali ya yang disampaikan oleh si Ibu, si Jerry, dan si Indah. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Apa saja ide pokok dari teks bacaan tentang bersepeda? Yang pertama, ide pokoknya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Yang kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Yang ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung akan terjaga. Keempat, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah bersepeda. Kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori. Dan keenam, bersepeda dapat mengurangi stres. Nah, sekarang di sini ada kalimat ide pokok sama itu. Nanti kalian silakan kembangkan menjadi sebuah paragraf. Silakan dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Apakah sudah siap semuanya? Belum. Ada juga yang sudah. Yang sudah siap silakan dibacakan, silakan berdiri. Siapa? Silakan berdiri. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Aku senang bersepeda dengan adikku. Kami sering bermain sepeda setiap sore sebagai sekolah sekolah. Adikku bersepeda permainan yang menyenangkan, apalagi kalau bermain sepeda hari-hari bersama.
kedua, alat gerak pasif atau tulang. Nah, tulang adalah rangkaian yang tersusun membentuk tubuh manusia maupun hewan. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan teman sebangkumu tentang bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, siapa saja yang sudah siap? Oke, silakan turunkan tangannya. Saya Ibu mau bertanya dulu sama si Riki, bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak? Tidur. Betul itu? Betul. Betul jawabannya. Ya, ada yang bilang betul, ada juga yang bilang salah. Siapa lagi? Ibu sekarang mau tanya sama si Padu, bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak? Duduk dengan posisi benar, betul atau salah? Betul. Yang betulnya, cara menjaga kesehatan alat gerak yaitu benar yang dikatakan oleh si Yanto tadi, duduk dengan posisi benar. Nah, jika kita duduk dengan posisi yang salah, akan mengakibatkan tulang kita ini nanti ya terkena penyakit. Nah, yang kedua yaitu berdiri dengan posisi tegak dan lurus. Yang ketiga, mengangkat beban sesuai kemampuan. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan bersama tentang apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, yang sudah kita pelajari yang pertama tadi yaitu tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Yaitu yang pertama, kenali jenis-jenis paragraf. Yang kedua, bacalah setiap paragraf yang ada di sebuah tulisan dengan cermat. Dan yang ketiga, mencari kalimat utama dalam paragraf. Dan yang terakhir kita pelajari tadi, kita belajar tentang alat gerak pada manusia. Terdapat dua, yaitu alat gerak